Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Iqbal dalam Kilas Pagi. Undang-Undang Cipta Kerja kembali menimbulkan polemik. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law resmi disahkan. Regulasi ini cukup menimbulkan polemik karena dianggap hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mengubah kembali skema pemberian pesangon pemutusan hubungan kerja atau PHK. Usulan skema baru, pemerintah membayar pesangon PHK menjadi 25 kali upah yang sebagian ditanggung pemberi kerja atau pengusaha dan sebagian kecil oleh pemerintah. Usulan tersebut diketahui turun dari kesepakatan sebelumnya sebanyak 32 kali menjadi 25 kali dan perhitungan yang baru, yakni beban pelaku usaha atau pemberi usaha menjadi 19 gaji, serta ditambah dengan JKP 6 kali yang dilakukan pengelolaannya oleh pemerintah melalui BPJS. Pemerintah beralasan membutuhkan skema baru ini dikarenakan banyak perusahaan atau pemberi kerja yang tidak sanggup membayar pesangon PHK, dibayar 32 kali upah, mengingat situasi dan kondisi perusahaan yang juga masih terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, staf ahli Menko Perekonomian Alan Setiadi mengatakan saat ini besaran pesangon PHK pekerja di Indonesia terbilang besar bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Malaysia, sehingga investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, upah minimum kabupaten atau kota (UMK) ini dibuat bersyarat memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi, dan juga upah minimum sektoral kabupaten kota (UMSK) dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktivitas, keputusan itu agar pekerja mampu pengusaha harus mendapatkan kepastian hukum tentang adanya kenaikan upah yang diterima setiap tahunnya. Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, UMK ini tidak perlu bersyarat dan UMSK ini harus tetap ada karena setiap kabupaten kota berbeda nilainya. Pihak buruh pun tidak setuju bila UMK di Indonesia terbilang lebih mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Menurut Said Iqbal, jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, maka nilai UMK di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan upah minimum di Vietnam. Oleh karena itu, UMSK harus tetap ada sebagai jalan tengahnya. Penetapan nilai kenaikan dari jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja, sehingga UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah serta tidak semua industri mendapatkan UMSK agar ada keadilan. Kalangan buruh juga menyoroti persoalan karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup tanpa batasan waktu serta jenis pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan jaminan pensiun dan kesehatan para pekerja berpotensi hilang. Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Hal tersebut dinilai buruh sebagai masalah serius. Sistem tersebut berpotensi menyebabkan tidak adanya pengangkatan karyawan tetap, sehingga pengusaha akan cenderung mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing. Pengusaha pun dinilai bisa melakukan PHK besar-besaran berdasarkan alasan efisiensi perusahaan. Ketiadaan karyawan tetap dan banyaknya buruh kontrak dinilai akan berdampak pada hilangnya pesangon, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan. Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa buruh kontrak yang mendapat kompensasi adalah yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Sementara itu, pemerintah membantah bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja akan mengancam berbagai jaminan pekerjaan dan sosial. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja fokus untuk menciptakan lapangan kerja kepada pengangguran yang jumlahnya mencapai 7 juta orang. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur jam kerja sebanyak 40 jam dalam sepekan. Hal tersebut dinilai buruh dapat mengakibatkan pengusaha secara sepihak mengatur jam kerja dengan upah per jam. Padahal
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur waktu kerja maksimal 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dan 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sehingga pengusaha berpotensi memerintahkan buruh bekerja 12 jam sehari selama 4 hari kerja tanpa dibayar upah lembur seperti kerja rodi dan bersifat eksploitatif. Selain itu, lembur bisa dilakukan lebih lama. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buruh hanya boleh maksimal 14 jam kerja, sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 18 jam yang mengakibatkan buruh kelelahan dan rentan terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, hilangnya cuti dan hak upah atas cuti menjadi perhatian buruh dalam salah satu poin di Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian kelas pagi, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.